warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi yang sangat penting bagi kita semua, yaitu materi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jadi anak-anak semua, sebelum Bapak mulai, Bapak mau absen dulu. Yang tidak hadir, yang hadir silakan angkat tangan langsung ya. Oke, baik, Bapak absen dulu. Ahmad Rifki Hidayat, Ahmad Relasi, Ahmad Subroto, sudah hadir? Oke. Irfan Gunawan hadir? Hadir ya. Lionel Messi, oke, hadir juga. Oke, yang tidak hadir silahkan Kosma mencatatnya. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak mari kita berdoa dulu dengan memohon rahmat ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa. Mari ikuti apa yang dikatakan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita berdoa, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Oke, bisa dilihat dengan tampilan di sini di belakang. Oke, akhlak terpuji. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah menganalisis fenomena. Bagaimana cara kita melihat penyebab munculnya akhlak tercela tersebut. Yang kedua adalah berpikir kritis. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tidak hanya mengamati saja, tapi kita juga menilai anak-anak bagaimana caranya orang bisa kok melakukan hal-hal jahat, orang bisa kok tidak beradab. Begitupun juga sebaliknya. Kok bisa kok orang menjadi beradab, bisa menjadi orang baik, bisa bersedekah, bisa husnuzon, bisa berkata baik. Nah, kita akan menganalisis itu pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah internalisasi nilai-nilai Islam. Jadi anak-anak kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama praktek. Jadi Islam bukan hafalan. Artinya kita semuanya memiliki tanggung jawab untuk menerapkan apapun yang ada di dalam ajaran-ajaran Islam. Oke, anak-anak, hari ini kita akan menggunakan pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyimak, sama-sama mengamati video yang akan Bapak tampilkan pada layar di belakang ini. Oke, baik. Simak materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi menghindari akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Mari kita simak materi berikut. Menghindari perilaku egois. Pengertian egois. Egois termasuk salah satu akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Egois adalah mementingkan diri sendiri. Egois adalah ketika kamu tidak peduli terhadap kesulitan orang lain dan selalu mendahulukan diri sendiri daripada orang lain. Sikap egois harus dihindari oleh setiap muslim karena dapat merugikan diri sendiri. Allah
tidak menyukai orang yang memiliki sifat egois. Allah memerintahkan manusia untuk menyayangi sesamanya dan saling menolong ketika kesulitan. Nah, apa saja ciri-ciri perilaku egois? Ciri-ciri perilaku egois hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak peduli terhadap perasaan orang lain, selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah, merasa dirinya paling benar, merasa dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kalau anak-anak berperilaku egois, maka akan mendapatkan akibatnya. Apa akibat berperilaku egois? Akibat berperilaku egois, dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, tidak disukai orang lain karena selalu ingin menang sendiri. Orang lain tidak akan mempedulikannya. Nah, anak-anak sudah mengetahui akibat perilaku egois, sangat merugikan diri sendiri kan, karena anak-anak bisa dijauhi oleh teman-teman. Nah, oleh karena itu anak-anak harus menghindari berperilaku egois. Bagaimana cara menghindari berperilaku egois? Cara menghindari berperilaku egois, menyadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain, mencintai sesama manusia dan memiliki rasa kepedulian, membiasakan diri saling menolong dan membantu. Selanjutnya, perilaku tercela berkata kasar. Pengertian berkata kasar. Berkata kasar adalah perbuatan tercela. Berkata kasar artinya mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Contohnya mengucapkan kata-kata kotor kepada orang lain, menjelek-jelekan orang lain, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dapat membuat orang lain sakit hati, sehingga timbul permusuhan di antara sama muslim. Oleh karena itu, kita harus menghindari perbuatan tersebut. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita agar berkata santun dan lemah lembut, sebagaimana hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Rasulullah SAW mengajarkan apabila kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Nah, kalau anak-anak berkata kasar, maka anak-anak akan mendapatkan akibatnya. Akibat berkata kasar tidak disukai oleh banyak orang, dapat menimbulkan permusuhan, dapat menyakiti hati orang lain, dibenci Allah karena termasuk dosa. Bagaimana cara menghindari berkata kasar? Cara menghindari berkata kasar, selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Berhati-hati ketika akan berbicara. Berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Perilaku tercela selanjutnya adalah berbohong. Pengertian berbohong. Berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai kenyataan. Berbohong disebut juga dengan dusta. Lawan dari sikap berbohong adalah jujur. Bohong termasuk salah satu ciri orang munafik. Kebohongan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika berbohong tidak akan dipercaya orang lain. Akibat berkata bohong. Kebohongan membawa pada kejahatan. Pembohong hatinya tidak pernah tenang karena ia takut kebohongannya diketahui orang lain. Tidak akan dipercayai oleh orang lain. Cara menghindari perilaku berbohong, meyakini bahwa Allah mengetahui perbuatan kita. Senantiasa berkata jujur kepada siapapun. Mengakui jika melakukan kesalahan. Menghindari banyak berbicara yang kurang bermanfaat. Nah, anak-anak sudah tahu kan akan tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Akibatnya pun juga dapat merugikan diri sendiri karena kita dapat dijauhi oleh teman-teman. Nah, semoga materi kali ini anak-anak bisa memahami dan menghindari akhlak tercela. Terima kasih. Oke, baik anak-anak semua. Tadi kita sudah mendengarkan atau kita sudah melihat, mengamati video pembelajaran yang dimana sudah dijelaskan di dalam video itu adalah bagaimana bentuk dari berkata kasar, bagaimana bentuk dari akhlak terpuji, bagaimana bentuk dari akhlak tercela. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan. Oke. Anak-anak semua, kalau kita melihat fenomena perilaku remaja pada dewasa ini, di lingkungan sekolah kita sendiri, kita akan menemukan banyak orang yang dari berbagai macam bentuk, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam ras, suku, dan budaya, dan agama. Dari perbedaan-perbedaan itu,
tentu dapat melahirkan kesatuan, tentu juga dapat melahirkan perpecahan bagi kita semua. Contoh, tadi Adi dari mana? Ya, dari Sumbawa. Siapa? Ya, Arman dari mana? Oke, Arman dari Lombok Timur. Jadi, dengan perbedaan-perbedaan daerah yang tentu memiliki budaya, tentu memiliki nilai tersendiri, maka permusuhan itu bukanlah suatu hal yang mungkin. Bisa jadi dengan Arman yang ada dari Sumbawa misalnya mengatakan kamu itu ganteng banget, padahal di Sumbawa ganteng itu artinya jelek, bisa jadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa jadi membuat perpecahan di antara kita. Akhlak terpuji apa yang harus kita lakukan? Akhlak terpuji yang bisa kita lakukan adalah tentu menghargai, menghormati perbedaan dari teman-teman kita sebaya. Ada teman-teman kita yang berbeda daerah, ada teman-teman kita yang berbeda suku. Kita hargai semua perbedaannya, kita terima semua apapun. Nah, contoh akhlak tercela kalau melihat dewasa ini adalah bolos. Di sini saya lihat anak-anak memang rajin sekali di mata pelajaran Bapak, di mata PAI karena Bapak tegas. Tapi di mata pelajaran olahraga, penjas, anak-anak semua saya lihat absennya banyak yang alfa, banyak yang bolos. Itu artinya anak-anak sudah melakukan hal-hal yang tercela. Oke. Mari kita coba pikirkan. Anak-anak sekarang saya bertanya, ketika kita melakukan perbuatan tercela, dalam contoh kasus tadi adalah bolos, apakah itu murni dari pikiran anak-anak sendiri atau diajak oleh teman-temannya, atau perilaku itu dibuat oleh lingkungan teman anak-anak semua? Coba jawab. Ya, Arman? Oke. Jadi Arman menjawab kalau dia melakukan perbuatan tercela, dia melakukan bolos gara-gara diajak temannya. Nah, faktor-faktor yang lain juga bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tidak melakukan perilaku terpuji. Oke, kita lanjut. Akar masalah akhlak tercela. Yang pertama tentu yang dijawab oleh Arman tadi adalah faktor lingkungan. Teman-teman semua, adik-adik semua, kalau kita belajar teori dari salah satu tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu teori behavioristik, di sana dikatakan anak-anak bahwa yang kita lakukan setiap hari itu adalah kebiasaan yang dibentuk oleh lingkungan kita. Lingkungan kita, misalnya kita makan pakai tangan kiri. Kalau budaya kita mendukung itu, teman-teman kita mendukung itu, melakukan hal tersebut, hal yang sama, maka kita juga akan makan dengan tangan kiri. Contoh yang lain, ketika kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka mau tidak mau nanti kita akan wangi juga. Kalau kita berteman dengan orang yang merokok, ya tentu kita juga akan bawa asap rokok. Nah, seperti itu akhlak atau perilaku yang kita lakukan sehari-hari anak-anak itu sangat bergantung terhadap lingkungan yang kita tempati. Oke, yang kedua adalah lemahnya kontrol diri sendiri. Anak-anak semua, ketika kita belajar, tentunya kita mempunyai kontrol terhadap diri kita. Dalam teori yang disebutkan oleh tokoh terdahulu, tokoh-tokoh filsuf terdahulu, ada perbedaan di sana. Di dalam filosofi teras ada perbedaan. Ada yang disebut dengan dikotomi kendali, ada yang disebut dengan dikotomi di luar kendali. Dikotomi kendali adalah sesuatu hal yang kita bisa jalani sendiri. Kita yang kontrol. Contohnya, ketika misalnya Arman mengajak saya, Ardin, ayo kita pergi bolos, kita pergi ke kantin makan-makan, gak usah masuk di pelajaran penjas. Saya punya kontrol. Oh, saya nggak mau, saya mau belajar aja. Nah, pahamilah bahwa ada hal-hal yang bisa kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Oke. Artinya masalah tadi itu disebabkan juga oleh lemahnya kontrol terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kuncinya adalah kesadaran. Jadi ketika kita melakukan apapun itu, mari kita sadar bahwa di sekolah ini kita belajar, bukan bolos, bukan malas.
Orang yang bersekolah artinya orang yang belajar. Orang yang tidak belajar, gak usah bersekolah. Lebih baik tidur di rumah. Nah, akar-akar masalah seperti ini dapat kita jawab dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, tidak akan merubah suatu kelas ini kalau dia tidak mau berubah sendiri dari diri kita sendiri. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau tidak melakukan akhlak-akhlak tercela, kita bisa dari diri kita sendiri. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, kita lanjut anak-anak. Kita lanjut anak-anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Quran surah An-Nazi'at ayat 40. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Menahan diri dari hawa nafsu. Seringkali kita mengganggu teman, mencontek ketika ujian, memukul teman kita, menghardik, membuli teman kita gara-gara mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang kita inginkan tidak diolah dulu oleh hati, tidak diolah dulu oleh pikiran. Jadi asal merocos, pengen ganggu teman langsung diganggu. Coba dipikirkan, coba ditahan nafsunya. Misalnya ketika saya ingin mencontek teman, oh ini tidak baik. Kalau saya mencontek otomatis nilai saya juga tidak berkah. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita jaga dengan menjaga hawa nafsu. Dalam konteks sebagai pelajar, sebagai murid anak-anak, mujahadah an-nafs adalah kemampuan kita menjaga nafsu kita dari hal-hal buruk. Sehingga kita kalau sudah bisa menjaga hal-hal buruk, insya Allah kita akan bisa mengerjakan hal-hal yang baik. Solusi yang bisa ditawarkan juga agar kita tidak melakukan akhlak-akhlak tercela, akhlak-akhlak tidak terpuji adalah dengan mengamalkan dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menahan perbuatan, inna sholata tanha 'anil fahsya', dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Jadi anak-anak semua, ada yang tidak sholat tadi? Ya, kelihatan kamu jarang sholat kamu. Kamu siapa? Lionel Messi. Nah, rajin, bagus. Jadi semuanya ini rajin-rajin sholat. Kalau adik-adik, kalau anak-anak rajin-rajin sholat, insya Allah pasti bisa, yakin saya, pasti bisa melakukan anak-anak terpuji. Oke, kita lanjut anak-anak. Yang ke Oke. Oke, baik anak-anak. Kita akan membahas akhlak-akhlak terpuji sekarang. Contoh akhlak terpuji yang bisa kita lakukan setiap hari adalah Assalamualaikum. Masuk kelas, Assalamualaikum. Ketemu siapa? Salim. Itu dasar banget itu anak-anak. Tadi bapak masuk, saya Assalamualaikum. Anak-anak keluar, salim sama bapak. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang bisa dilakukan setiap hari, mari kita jadikan budaya anak-anak. Karena perlahan per hari ini adab sudah mulai terkikis. Anak-anak dari TK, termasuk anak-anak yang sebaya dengan kalian semua, sering berkata kotor dengan orang tua, sering berkata kotor dengan orang yang lebih tua. Oke, itu satu. Yang kedua, akhlak terpuji yang bisa kita amalkan adalah berhusnuzon. Jadi jangan dikit-dikit ada teman kita, padahal dia mau minta uang, dia mau pinjam uang,
gara-gara nggak ada uangnya dikasih sama orang tuanya. Dia mau pinjam uang 10.000, tapi karena kita yang bersuuzon, berprasangka buruk, kita mikir, ini dia minjam 10.000 buat beli rokok. Padahal sebenarnya uang yang dia pinjam 10.000 itu adalah untuk beli nasi, karena dia belum makan. Nah, akhlak-akhlak terpuji seperti husnuzon itu harus kita amalkan di dalam hidup kita. Kemudian akhlak terpuji selanjutnya adalah berkata santun. Siapa yang bisa main FF di sini? Ada? Oke, Ferry Irwandi bisa main FF. Apa rankmu? Dominator, bagus. Sebutkan saya hari apa kamu berkata kotor. Kalau main FF setiap hari, oke. Sudah kelihatan. Kalau kita bermain game Mobile Legend, FF, PUBG, apalah namanya, silahkan taruh di dalam diri kita itu jangan berkata kotor sehari aja kalau bisa. Jangan anjay tolol banget. Itu salah satu itu. Kita tidak bisa mengamalkan akhlak terpuji, yaitu berkata santun. Kalau teman kita misalnya di dalam game ketika kita main Free Fire, teman kita tidak bisa main, bilang saja, Anda tidak bisa bermain, silahkan mempelajari game ini lebih baik dulu, baru Anda bermain bersama kami. Itu adalah contoh berkata santun. Kalau tiba-tiba kamu katakan goblok, gak bisa main tolol, itu adalah salah satu contoh kamu tidak bisa melaksanakan akhlak terpuji. Oke, selanjutnya akhlak terpuji selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini vital, ini sangat penting, karena kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka sungguh kita telah ingkar terhadap Tuhan kita. Kita tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anak-anak mengetahui di sini bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Bayangkan surga di telapak kaki ibu. Bagaimana surga itu mudahnya kita dapatkan dengan orang tua. Bukan dibilang surga di kepala ibu, surga di mata ibu, surga di mulut ibu, di tangan ibu, bukan. Di telapak kaki. Hal yang paling bawah yang selalu kita pakai untuk injak apapun. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dengan orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, kita mudah mendapatkan surga. Kita mudah mendapatkan hal-hal baik. Siapa tadi yang meminta uang kepada kedua orang tuanya dengan baik? Nelly. Oke. Siapa? Pebi tadi minta orang tuanya, oke, baik. Rata-rata semuanya minta dengan baik ya. Jangan memaksakan orang tua. Ketika minta uang sama orang tua untuk beli jajan, beli top up diamond, top up apapun itu, katakan dengan baik, minta dengan baik, minta dengan sopan dan santun. Oke. Ini sudah jam berapa ini? Ramdhani? Sudah jam berapa? Jam udah habis, Pak. Udah habis? Iya, udah habis. Oke. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan hal-hal baik ke depannya. Bapak sangat berharap bahwa apapun yang kita pelajari pada hari ini dapat disampaikan dengan amal. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iceng? Siapa? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Jadi semua yang Bapak jelaskan tadi sebenarnya anak-anak sudah pahami. Anak-anak sudah lakukan. Tinggal diperbaiki apa yang kurang, tinggal disempurnakan apa yang kurang, dan tinggal melakukan apa yang belum dilakukan. Dan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita adalah manusia, tentu kita memiliki pilihan.
kita memiliki pilihan untuk berbuat baik, kita memiliki pilihan untuk berkata jujur, melakukan akhlak terpuji, kita memiliki pilihan untuk tidak melakukan akhlak tercela. Dan mari kita semua, saya mengajak anak-anak semua untuk mari kita dewasa. Dewasa artinya mulai memikirkan diri sendiri dan orang lain. Itu saja dari Bapak, anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam pada masa Kerajaan Majapahit. Semoga kita bertemu kembali lagi. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.